ada panitera dari Pengadilan Negeri Medan juga bersama-sama dengan kita. Ya, panitera ini tersentuh hatinya bagaimana melihat saudara dan saya bisa beribadah di tempat ini. Ya, karena itu tidak mengherankan bahwa beberapa ibu-ibu dulu yang sudah banyak saudara kenal di sini datang, itu juga punya kerinduan. Dan semakin hari semakin bertambah, dan mereka meminta suatu wadah di mana nanti wadah ini untuk menghimpun orang-orang yang rindu, ya, bersama-sama saudara di tempat yang terhina ini. Bolak-balik saya katakan, tempat yang terhina karena saudara tidak merdeka secara KUHP, tetapi dapat merdeka dalam hukum Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat dia. Ya, saya harus bolak-balik mengatakan, memang saudara tidak dimerdekakan oleh hukum nasional, tetapi hukum Tuhan tidak ada mustahil saudara bisa dimerdekakan. Ya, tetapi ingat, Tuhan minta harus saudara menjadi sepikiran dengan Dia. Wah, ini seperasaan dengan Dia. Jadi jangan hanya dimerdekakan, tetapi tidak sepikiran dengan Dia, seperasaan dengan Dia. Saudara akhirnya nanti jatuh di dalam dosa. Kembali saudara terbelenggu oleh dosa lagi. Kembali saudara terbelenggu oleh dosa. Rasul Paulus beberapa kali mengatakan itu. Sehati sepikir saudara-saudara untuk menanggung segala beban-beban orang yang terbelenggu. Sehingga artinya kita saling mendoakan, saling mengukuhkan, menguatkan, meneguhkan iman daripada seseorang. Itulah orang-orang yang datang kemari. Dan saya yakin akan semakin bertambah, termasuk pendeta aktif, pendeta yang sudah emeritus, punya kerinduan datang kemari. Karena hanya di tempat inilah nampak air mata, nampak wajah-wajah penyesalan, nampak wajah-wajah di mana mereka seolah-olah tak berdaya. Tetapi setelah diberdayakan oleh Roh Kudus, tidak nampak saudara terbelenggu oleh hukum nasional, karena saudara dimerdekakan oleh Roh Kudus. Hari ini kita perjamuan kudus, dan setiap minggu pertama dalam setiap bulan kita akan jadwalkan perjamuan kudus. Kalau di Katolik setiap minggu, ya, dan gereja Ibrani, gereja Yahudi setiap minggu, ya. Dan kita di sini cukup sekali sebulan, karena menunggu hari-hari besar itu terlalu lama. Karena itu mulai dari saat sekarang, minggu pertama bulan setiap bulan kita adakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan saudara dan saya yang sudah mencabik-cabik daripada tubuhnya. Sekalipun bukan saudara dulu yang menikam lambungnya, bukan saudara yang meludahinya, bukan saudara yang menendangnya, dan bukan saudara yang menebus paku kepada kaki dan tangannya, dan bukan saudara yang membuat mahkota duri dan yang mencelupkan anggur asam ke mulutnya dan sebagainya. Tetapi secara tidak langsung manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah menyalibkan dia, tetapi lewat penyalipannya itu saudara diselamatkan. Asalkan saudara percaya dan mengenal dia dan tinggal di dalam dia dan melakukan apa yang dimintakan kepada dia, yaitu saudara harus sama dengan matinya agar saudara sama dengan kebangkitannya. Ya, saudara tanpa kematiannya, ya, saudara tidak akan bisa mendapatkan kebangkitan. Bahkan kenaikannya saudara tidak akan bisa meraih tanpa saudara ikut mati bersama-sama dengan dia. Karena itu saudaraku,
saudara punya kesempatan. Punya kesempatan sebelum nanti perjamuan kudus. Jika saudara belum pernah dibaptis sebagai orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ada kesempatan nanti kita adakan pembaptisan. Sebagai saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tanpa saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, semua aturan-aturan gereja mengatakan saudara belum layak ikut perjamuan kudus. Dan saya juga mengikuti aturan itu, sehingga saya menanyakan kepadamu, janganlah ikut perjamuan kudus tanpa saudara pernah mengikrarkan, pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan pernah mengucapkan kalau di agama saudara kita kalimat syahadat, kita itu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini sudah menjadi kesepakatan dunia untuk mengatakan itu, agar ada kebersamaan yang di dalamnya tercantum semua pemenuhan iman, di mana kita percaya kepada Pencipta langit dan bumi, dan percaya bahwa Dia sudah datang ke dalam wujud manusia, dan Dia sudah mati untuk kita, dan Dia menyelamatkan kita, dan ada kebangkitan bagi orang yang percaya di dalam Dia, dan ada pengakuan dosa dan pengharapan yang besar hidup bersama-sama dengan Dia. Itulah nanti ada momen saya berikan kesempatan bagi saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu saya mengajak kepada saudara-saudara merenungkan arti daripada perumpamaan Yesus Kristus. Saudara pernah ingat perumpamaan anak yang hilang? Sudah semua ya. Dan kita sudah semua ini ikut sekolah minggu ya. Kalau mungkin ikut ibadah remaja mungkin belum semua. Sampai mungkin sekolah minggu rata-rata orang Kristen yang keturunan ya sudah ikut sekolah minggu, dan ini sering juga ini di bawah khotbah. Dalam perumpamaan ini dikatakan adalah seorang kaya, di mana dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ya. Anak yang bungsu suatu ketika meminta bagiannya, meminta agar diberikan pada saat itu, dan dia mau menjauh daripada bapak dan abangnya itu. Dan saya mau menikmati apa yang merupakan bagianku. Saudara ingat bagaimana orang tuanya sebetulnya dengan berusaha. Jangan sampai dia mendapatkan bagian yang seharusnya belum saatnya. Dia ingatkan, jangan dulu nakku, kau belum bisa memegang uang ini, ya, ini bisa jadi kematian bagimu. Tetapi apa katanya, berikanlah kepadaku, terserah apa mau uang ini saya pergunakan. Dan singkat cerita perumpamaan ini, jadilah bapaknya itu memberikan bagiannya. Dia pergi ke negeri yang jauh, berpoya-poya. Kalau istilah berpoya-poya sekarang ini pasti adalah mengocok ya. Zaman sekarang ini, kalau dulu nggak ada mungkin istilah mengocok. Ya, kita sudah bayangkan lah itu. Ya, ada remaja, katakanlah remaja megang ratusan juta. Sudah saya pastikan lah itu. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan hanya berwanita-wanitaan, beralkohol-alkoholan, ya, tetapi mengocok juga. Habislah uangnya itu, singkat cerita. Dan makan dia pun susah, karena uang itu tidak dikembangkan, tidak dia berdagang, dan dia tidak bekerja. Ya, hari ke hari habis, minta bekerjalah dia ke peternak babi, dan lowongannya diterima, jadilah pekerja dia mengasih makan babi-babi. Suatu ketika makanannya sehari-hari tidak mencukupi untuk dimakan. Tidak mencukupi karena dibatasi pegawai waktu itu makanannya. Dan suatu ketika itu juga datanglah air liurnya mau memakan nasi babi itu. Saudara ingat? Ada yang melihat, dan mungkin juga di situ tidak begitu lengkap.
pengusaha babi itu melarang dia memakan makanan babi. Hei Ucok, jangan kau makan nasi babiku itu. Jatahmu kan sudah ada sama kau. Jangan coba-coba kau makan, itu makanan babiku. Ya, sedikit pun tak boleh kau makan. Kira-kira begitulah cerita itu kawanku. Dan sedihlah hatinya. Sedihlah hatinya dengan perkataan itu. Dia teringatlah bapaknya yang kaya raya. Bapaknya yang kaya raya ini memiliki banyak pegawai-pegawai tidak berkekurangan. Malah gajinya berlimpah-limpah. Tidak gaji satu hari, makan satu hari. Jadi singkat cerita, menyesallah dia ingin mau pulang. Aku mau kembali ke rumah bapakku. Setidak-tidaknya aku minta menjadi pegawai daripada bapakku, sehingga aku bisa makan tidak seperti ini. Pulanglah dia ke negeri bapaknya. Dari jauh bapaknya melihat dia. Bapaknya yang mengejar dia. Dikejarnya lah anaknya ini, dia sudah compang-camping. Dirangkulnya lah, mau dirangkulnya. Saudara tahu ceritanya? Anaknya tidak mau. Jangan rangkul aku bapak. Aku sudah bawa babi. Aku pekerja di ternak babi. Jangan rangkul aku lagi. Aku bukan anakmu lagi. Tapi bikinlah aku menjadi pegawaimu. Bikinlah aku jadi budakmu. Bikinlah aku jadi suruhanmu. Itu juga sudah lebih daripada cukup. Asal aku mau makan sehari-hari. Karena di negeri orang aku tidak bisa makan lagi. Aku pun tidak dikasih makan dengan nasi babi. Menyesallah dia tidak. Bapaknya tetap merangkul dia. Pulanglah hai anakku. Kita akan berpesta pora meriah dan semua karyawan, semua penduduk negeri harus bersukaria. Dibawalah anaknya ini, disuruh mandi, dikasih pakaian yang luar biasa, pakai sepatu, bahkan pakai topi, seolah-olah memakai pakaian kerajaan. Disuruhlah memotong lembu yang tambun. Kalau disebut lembu yang tambun itu sudah makanan yang paling mewah. Bukan lembu yang sakit, bukan lembu yang sudah sarumba tua, tapi yang tambun, yang enak, yang tidak sakit digigit. Singkat cerita, berpesta poralah mereka dengan pulangnya anaknya ini. Dan ketika itu juga datanglah anaknya pulang dari perjalanannya. Dilihatlah, ada apa ini rame-rame, ada apa ini, suara kecapi, suara seruling dan sebagainya. Bukankah engkau tahu bahwa adikmu sudah pulang dan sekarang kami disuruh bersukaria, kata pegawai-pegawainya ini kepada abangnya. Datanglah kecemburuan dan kemarahan kepada dia. Dan dijumpailah bapaknya. Ayaro maksudmu puang bapak? Apanya maksudmu? Adikku itu sudah menghabiskan hartanya dan pikiranmu selama ini kepada dia. Dan sekarang dia pulang. Kau potong dia lembu tambun. Selama ini kambing, anak kambing pun tak pernah kau potong bagiku. Sekarang dia pulang kau potong lembu tambun. Apanya maksudmu bapak? Bukankah dia yang menyusahkan hatimu? Apa jawaban bapaknya? Kita ingat. Hai anakku, hartaku ini juga hartamu juga. Hai anakku, milikku ini seluruhnya juga milikmu juga. Bukankah kita patut bersukaria? Dia yang sudah mati hidup kembali, dia yang sudah hilang datang kembali. Akhirnya menyesallah abangnya itu. Mengertilah dia dengan perkataan bapaknya, bahwa dia yang sudah mati hidup kembali, dia yang sudah hilang datang kembali. Patutlah kita bersukaria, bersorak-sorak tanda dia kembali. Saudara ingat apa yang bisa cerita ini untuk dapat Anda renungkan dalam hatimu? Ya, saudara bisa bayangkan bertahun-tahun bapaknya merindukan anaknya itu pulang. Bertahun-tahun merindukan kabar daripada anaknya ini. Tetapi begitu datang dia tidak mengatakan anaknya itu anak yang melawan. Tetapi tanda dia pulang, dia berseru dan sebagainya. Makanya adalah lahir lagu yang mengatakan, pulanglah
anakku, ada ampun bagimu. Ada yang tahu lagu ini? Anakku pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hatinya sangat susah penuh. Pulanglah, pulanglah anakku, Bapa rindu dan seru. Pulanglah anakku, Bapa ampun bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi. Anakku pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hatinya sangat susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah, pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ini kalau kita renungkan dalam-dalam, kalau Mazmur Daud di dalam Mazmur 103, seperti bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bayangkan bapa kepada anak secara manusiawi, ya, betapa besar kasih sayangnya kepada anaknya itu, yang sudah melawannya, yang sudah bau tai babi pulang ke rumah, tetapi dia menganggap tetap anaknya. Dia tidak menganggap dia kacung, dia tidak menganggap dia orang terbelenggu, tetapi dimerdekakan dia oleh satu perkataan, kasih seorang bapa kepada anaknya. Demikianlah Tuhan memandang saudara dan saya. Setiap manusia yang lahir sudah terbelenggu dengan dosa. Tidak ada seorang manusia yang tidak terbelenggu dengan dosa. Semua hamba dosa. Itulah yang saya katakan khotbah saya terakhir. Oleh karena perbuatan satu manusia, maka semua manusia berbuat dosa. Inilah dosa turunan, saudaraku. Jadi kita tidak bisa lepas daripada belenggu dosa. Hanya di dalam Dia yang memberi keselamatan, hanya di dalam Dia yang sanggup memberi pengampunan, saudara bisa lepas rantai dosa. Hanya di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada satu makhluk pun yang sanggup melepaskan, memutuskan rantai dosa kepada saudara-saudara. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, yang datang dalam wujud manusia yang namanya Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dia sudah memperkenalkan dirinya kepadamu, kepada saya, tetapi kita tidak mau. Sekali lagi saya katakan, kita tidak mau. Mari kita baca Matius 23. Matius 23 ayat 37. Hanya sedikit ada perikopnya di situ. Bahwa saudara dan saya tidak mau seperti Yerusalem. Yerusalem yang mau diselamatkan, tidak mau diselamatkan. Tetapi akhirnya, hai Yerusalem, engkau akan kuratakan. Tidak satu batu bata pun, ya, tidak satu bata pun bertindih kutinggalkan di Yerusalem. Semua kuratakan.
Inilah akibat dosa. Dulu sudah diperingatkan kepada manusia. Pemberontakan manusia pada saat itu bukan menyembah kepada Tuhan yang hidup lagi, tetapi menyembah kepada patung-patung, kepada batu-batu, gunung-gunung, matahari, dan ribuan dewa-dewa. Itulah dikatakan, diingatkan dalam Matius. Sama-sama kita baca Matius 23 ayat 37. 3, ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Terus, Lihatlah rumahmu ini yang akan tinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Inilah Yerusalem sebelum diratakan. Sudah ada nubuatan sebelum Yerusalem diratakan oleh Tuhan. Karena penduduk Yerusalem itu sudah murtad. Ya, dan terjadi sesungguhnya Yerusalem sampai sekarang ini masih rata. Dan nubuatannya sebelum datang dia kedua kalinya, dia harus mengumpulkan anak-anak ayam itu yang sudah tercerai-berai. Itulah makanya sekarang penduduk Israel berduyun-duyun kembali kepada Israel, ke Yerusalem. Ya, ini saudaraku. Ini punya arti juga kepadamu, karena saudara dan saya adalah Yerusalem, Yerusalem itu. Sekali lagi, tolong perhatikan omongan saya. Saudara dan saya lah Yerusalem, Yerusalem itu. Aku sudah berusaha mengumpulkanmu seperti anak ayam pada induknya, tetapi anak ayam itu yang nakal. Saudara sebagai anak ayam sok tahu, sok jago, ya, sok bisa berdiri sendiri tanpa induknya. Begitu datang pencobaan, saudara berteriak tidak minta tolong. Karena bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Sekalipun tiap hari engkau 24 jam berseru-seru Tuhan, Tuhan, tidak saudara diselamatkan. Dia katakan apa? Karena engkau tidak memakai pakaian pesta, engkau tidak memenuhi pelitamu waktu ku katakan menunggu pengantin, tetapi pelitamu padamu karena engkau tidak mengisi minyak menunggu pengantin. Engkau tidak memakai pakaian pesta, maka engkau tidak layak bagiku. Kalau Tuhan mengundang engkau masuk ke perjamuan, pakailah pakaian pesta. Kalau Tuhan mengajarkan meminta engkau menyongsong dia, pakailah semua perlengkapan-perlengkapan. Seluruhnya kerahkanlah semua yang ada padamu. Seperti perumpamaan yang dikatakan itu, wanita-wanita yang menunggu, ada yang sampai pelitanya hidup dan ada pelitanya mati. Itu artinya yang diselamatkan adalah pelitanya yang hidup. Sekalipun mereka berangkat sama-sama, tetapi mereka tidak mempersiapkan minyak secukupnya. Seperti perumpamaan yang dikatakan dalam pesta, mereka yang berpakaian pestalah yang patut mengikuti pesta itu, perjamuan itu. Tetapi orang yang tidak berpakaian pesta tidak layak dalam perjamuan. Itulah saudara, mungkin saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi yang selayaknya diselamatkan adalah berpakaian pestalah tatkala saudara diundang dalam perjamuan pesta, dan isilah minyakmu sebanyak-banyaknya tatkala saudara disuruh menjaga pengantin yang mau masuk ke dalam pelaminan. Saudara ingat bagaimana waktu Yesus menyuruh murid-muridnya dan orang banyak, kisah dia mau naik ke gunung. Dia katakan sebelum naik ke puncak gunung, bawalah batu-batu dari sekarang, kita akan naik gunung. Ingat, kalau saudara jeli waktu sekolah minggu,
Ini di dalam Bible ini. Habis waktu kita membuka ini. Sengaja saya tidak buka-buka ini. Tapi ini kisahnya ada semua di sini. Bawalah batu-batu mulai sekarang sampai kita nanti ke gunung. Saudara dan saya pakai otaknya. Tidak salah kawan. Ngapain kita bawa batu-batu di atas gunung sana, banyak batu yang besar, yang kecil banyak di sini. Benar atau benar? Benar atau benar? Benar. Buat apa kan? Tetapi kalau dia mengatakan itu, tentu semua ada arti. Ya, saya lanjutkan dulu baru nanti kita bawa perenungan ini ke mana. Saya lanjutkan. Sampailah mereka di puncak gunung. Dan sebelum sampai saya tambahkan sedikit lagi. Mulailah mereka bertanya satu sama lain. Ini sudah malam. Apakah ada jual nasi atau makanan di sana? Apa yang kita makan nanti di sana? Bagaimana ini? Berbisik-bisik satu sama lain. Sementara ada yang membawa batu yang besar. Ya, ada cuma yang satu batu kerikil dikantongi. Mungkin dalam hatinya Tuhan Yesus biar jangan beol kita di jalan, ya kantongilah batu itu. Ya, mungkin itu ya katanya. Udahlah kantongin aja yang kecil. Kata si Polan, datang si Polan yang lain. Ah, sedeng atau apa dia? Begitu banyak kok batu. Udahlah, secukupnya. Capek kita bawa batu ke sana. Tatkala sampai di atas bukit atau gunung itu, ya, mereka sudah lapar tentu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hai anak-anakku, keluarkanlah, peganglah semua batu yang ada padamu. Dan dia mulai berdoa. Bapa, berkatilah batu-batu yang dipegang mereka ini semua. Jadikanlah roti. Apa yang terjadi? Benar atau benar jadi roti? Jadi roti. Yang membawa batu yang kecil, rotinya kecil. Membawa batu yang besar, batunya besar. Menyesallah mereka yang membawa batu kerikil yang kecil. Dibawa sih dibawa. Jadi jangan coba-coba ya berbuat sesuatu kepadanya. Tetapi ini dalam perenungan kita. Biarlah suka-suka Tuhan sama kita. Jangan suka-sukamu. Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, Tuhan, suka-sukamu lah kepada aku. Janganlah kiranya suka-sukaku kepada diriku dan kepadamu. Suka-sukamu Tuhan. Ayo Pak Pendeta. Suka-sukamu. Agak naik, agak tinggi. Suka-sukamu Tuhan. Hai, ayo. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Terus. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu lagi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Saudara tidak usah malu-malu berjoget, bertepuk tangan. Iblis katakan itu milik gereja yang sana, itu joget-joget. Tepuk tangan itu kan gereja yang sana. Gerejamu nggak pernah loh. Tapi sekolah minggu, kau joget-joget nggak? Kenapa udah remaja kau, udah orang tua kau nggak mau joget-joget? Oh tadi joget ya. Yang saya tunjuk ke sana. Ini. Satu hal yang saya mau katakan dari renungan kita tadi. Jangan kita mengajari dia. Sedangkan kita mengenal dia, percaya sama dia, dan bisa merasakan anugerah penyertaan seperti enaknya kita berjoget tadi. Itu bukan hasil usaha. Ingat, itu anugerah kepadamu kawan dan kepadaku. Ya,
Jangan tunggu di gedung pertemuan orang Batak ya. Apa? Nantulah minta tua segalas. Nantua minta tua segala. Ada lagi orang Batak apa? Joget Melayu. Orang Melayu joget Batak apa itu? Hah? Kayak mana lagunya itu? Ya, kan ada itu gadis Batak, gadis Toba. Gadis Toba, kayak mana itu? Ya kan? Jangan dengarkan cerita. Itu lain lagi. Ada lagi gini. Orang Batak nari Melayu, orang Melayu tortor Batak, itu. Nah, coba di situ kita bisa bergembira, ya, bersorak-sorak, ya, tatkala di situ, ya. Kenapa di rumah Tuhan, ya, pada saat kita beribadah tidak bisa menari-nari sama Dia? Oh, itu haram, haram ya. Hati-hati saudara-saudaraku. Saudara tidak akan pernah Roh Kudus datang kepadamu kalau ibadahmu ibadah yang sudah disetting-setting. Ingat itu. Tidak akan pernah. Cangkem kawan. Ibadah yang benar, ibadah yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Saya tidak pernah mempersiapkan khotbah saya. Saya tidak mempersiapkan bagaimana nanti ibadah di sana. Biarlah Tuhan suka-sukamu nanti. Lidah saya ini mengeluarkan apa. Makanya saya rindu. Tatkala saya khotbah direkam, nanti di rumah saya ketawa melihat saya itu. Si botak ini dalam hati saya. Ini bukan omong kosong. Sampai sekarang saya nggak percaya bahwa yang ngomong ini saya. Makanya tolong rekam. Jangan saudara aja kebagian. Karena banyak perkataan yang tidak pernah dalam otak saya ini keluar. Tepuk tangan buat dia. Jadi kalau ibadahmu sudah disetting, ditulis, khotbah saya sudah dari A sampai Z ditulis, dari otakku tuh kawan. Itu, maka itu ibadah yang benar. Biarkan suka-suka dia yang ngomong kok. Disuruh kita joget-joget, tidak pernah saya siapkan lagu tadi itu. Suka-sukamu spontan datang di sini. Itu yang saya katakan. Tidak salah ibadah itu dipersiapkan. Tetapi jangan persiapkan sesuai dengan kemampuan itu. Tetapi siapkanlah ibadah itu, buka hati, kuduskan pikiran, kuduskan. Itu namanya persiapan. Kalau materinya sudah dipersiapkan, saya mau tanya, ini sering saya katakan. Kemarin atau hari ini, saudara bicara ditulisnya. Siapa yang berdekatan kamarnya? Tol, yang berdekatan. Yang berdekatan. Coba angkat tangan dulu yang berdekatan. Aduh, yang dekat. Ah. Kalian berkomunikasi enggak? Ya. Kemarin kalian catat enggak sebelum hari kemarin? Kalian ngomong kan? Hari ini dari pagi sudah ngomong kan? Setidak-tidaknya udah sarapan enggak? Betul? Kalian catat enggak omongannya kemarin sebelum hari ini? Kenapa sama Tuhan kau catat dulu omonganmu? Baru kau bicara sama dia. Itu maksud saya kawan. Itu namanya mantra. Sekali lagi saya katakan, sama Tuhan jangan bikin ini mantra. Ini sangat terbatas. Ini sudah ditranslate dari bahasa Ibrani, Yunani, dari bahasa Arab ke bahasa Melayu Indonesia. Punya kelemahan dan kekurangan. Firman Tuhan tidak sebatas ini. Amin. Tidak sebatas ini. Karena firman Tuhan tiap hari ada datang kepada orang yang bersama-sama dengan dia. Tatkala roh itu berbicara, itu firman Tuhan. Tatkala roh itu berbicara, itu firman Tuhan. Saya sering mengatakan, kalau ada kereta gantungan kunci, tergantung kuncinya. Datang roh Tuhan. Jangan lihat kunci sepeda motor itu. Malah saya bilang, Tuhan ini rezekiku ya. Terima kasih Tuhan kau kasih aku berkat hari ini. Tapi roh Tuhan datang kepadamu apa? Jangan kau lihat lama-lama kereta yang ada kuncinya di situ. Jalan kau sana. Kau lawan. Datang yang dari dulu si manuk-manuk. Terima kasih Tuhan. Ini rezekiku. Ya.
Ada saudara mimpi, terima kasih Tuhan, ini rezekiku. Pas pula nomor kendaraannya itu ada BK-nya, saudara baca, oh terima kasih Tuhan, ini rezekiku, ku ambil togel hari ini. Mate maho, aku tidak mengutukmu, tapi simbolis yang ada padamu yang saya kutuk. Kalau saya bilang mate maho, hati-hati. Maka itu Paulus sering mengatakan, selalulah pikiranmu sepadanan dengan pikirannya, perasaanmu seperasaan dengan dia. Ini yang berat kawan. Kalau tidak seperti itu, sorga tidak akan pernah saudara dapatkan. Amin. Tidak sekedar percaya, mengerti dan merasakan. Mengenal Tuhan dalam arti saudara merasakan bahwa saudara dapat sukacita seperti ini. Ini saudara sudah mengenal dia. Kalau saudara betul-betul menikmati ibadah ini, tidak usah jauh-jauh. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan berkat dalam ibadah ini, dia tidak mengenal dia. Amin. Itu nggak usah jauh-jauh. Tetapi sebatas itu kawan. Simbolis, bukan si botol listrik ya. Iblis juga merasakan kok anugerah dan berkatnya. Sama-sama mempunyai matahari yang sama, bulan yang sama, logo yang sama. Sama kok. Penumpunan apapun sama. Jadi jangan saudara bangga. Ya, sekali lagi ingat, saudara jangan bangga tatkala saudara beribadah, saudara merasa diberkati Tuhan. Tidak cukup dengan itu. Simbolis pun, setan pun diberkati oleh Tuhan. Itu harus jelas saya katakan. Jadi tidak cukup sekali lagi kita kenal dia, karena iblis juga mengenal dia. Percaya tidak cukup, tetapi kita harus menderita, kita harus mati seperti dia. Pengertiannya, lupakan semua Galatia 5 ayat 18, 19, 20. Barulah buah-buah roh ayat 21, ayat 22 itu. 15 perbuatan daging dalam Galatia 5 itu harus jangan ada padamu. Baru buah boro yang ada 9 butir itu dalam ayat 21, 22 itu akan mengalir dan mengalir. Salah satu di situ adalah perbuatan daging telah nyata, percabulan, ya, perseteruan, sihir, ya, penyembah berhala, ya, iri dengki, ya, percidiraan, dan termasuk itu mabuk dan pesta pora. Ini saudara harus tinggalkan di dalam kebiasaanmu, karena dunia melenggumu, mengikat, merantaimu dengan janji-janji palsu. Ya, kemarin ada kesaksian, belum lama, belum 1 minggu, Pak Pendeta, aku sebetulnya mau mengundang Bapak di kantor saya khotbah, tapi aku takut. Ya betul, jujur saya mengatakan ini, aku takut Pak Pendeta. Kenapa? Tema-tema Bapak pertobatan. Di kantor kami masih banyak dosa-dosa setiap hari. Macam mana kami mau mendengar itu? Jadi artinya dia meminta khotbah saya temanya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Enak kali ya. Tetapi ayat yang di belakangnya ini jangan nggak dibacanya. Ini bahaya ini sama dia. Engkau menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namamu. Kalau yang ayat pertama kedua itu ada 6 ayat itu. Mazmur 23 itu. Ayat yang pertama kedua ketiga enak kali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Enak. Enak al saudara tidur di sini. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Anda bisa mandi-mandi dan minum. Tak ada ombaknya di situ. Ia menyegarkan jiwa. Tetapi ayat setelahnya apa? Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Dia tidak mau jalan yang benar itu. Belum Pak Pendeta, belum bisa. Kalau aku ikut jalan yang benar, susah nanti kawan-kawan. Ya, tidak cair ke bawah. Cair dari atas, kalau stop di sini,
Ya, cair dari atas. Stop di sini. Takut akan Tuhan. Enggak cair ke bawah. Macam mana Pak Pendeta? Berdoa kok sama dia. Uang datang dari atas. Pimpinan. Lewat. Datang si. Berapa kawan? Datang Pak sendiri. Aku takut sama Tuhan, nggak mau. Nggak cair ke bawah. Tanda tangan nggak turun. Itulah tadi ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena mama. Saya minum dulu. Jadi ini yang kita lawan. Kita harus mati. Yang paling parahnya lagi tahu nggak kesaksiannya? Justru yang bukan seiman dengan aku yang takut. Iya. Mereka nggak berani loh. Kalau aku Pak Pendeta belum bisa aku katanya. Satu, nanti nggak cair ke bawah. Dan kedua, ya mata aku masih cinta akan duit katanya. Ini yang saudara lakukan. Di sini banyak latar belakang, ya. Ada pegawai negeri di sini, ada pengusaha swasta, ada yang berdagang ya kecil-kecilan dan sebagainya. Kita punya latar belakang yang sama-sama. Termasuk saudara pedagang kecil-kecilan. Kalau nggak berbohong Pak Pendeta macam mana untung? Hati-hati ya pedagang. Modalnya Pak 50.000, macam mana saya jual 40.000? Bikinlah 55.000 ya katanya. Padahal modalnya nggak 50 tuh. Modal kuaya udah 40 katanya. Bikinlah 55 ya biar ada untung sedikit. Percaya dia dibelinya. Tak taunya modalnya berapa? 20 lagi kata Jo. Hati-hati saudara pedagang. Hati-hati ya. Tinggalkan pedagangmu itu. Kalau mau Anda selamat. Saudara dapat untung tapi berbohong. Menipu. Cantik memang. Ya sayang, belanja sayang katanya. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak panggil sayang juga, sayang. Tapi kalau bapak-bapak manggil ibu-ibu takut. Takutlah. Tapi ibu-ibu sama calon pembeli bapak-bapak, sayang belanja sayang. Betul? Ini pedagang. Saya kalau jalan-jalan di pasar segitu, ibu-ibu belanja sayang. Enak. Tapi coba giliran yang belanja ibu-ibu, yang jualan bapak-bapak, berani sayang, nggak kena lotak deh. Hati-hati kawan. Dan satu lagi, apabila saudara pedagang, dia ada untungnya Pak Pendeta, itu harus disetel jarumnya. Minimal itu 2 garis, 3 garis. Ya, misalnya 1 kilo, tinggal 8 on itu. Udah di setelnya 2 on. Ketawa bapak ini, pedagang bapak ini bukan? Oh, tukang mie balap ya, Oh, nggak bisa ya. Oh, pernah. Puji Tuhan, tepuk tangan. Pengalaman. Jangan, di sini sudah tertulis, terkutuklah orang. Jangan kau atur timbanganmu. Jangan. Tanpa itu pun saudara untung. Kenapa harus demikian? Tinggalkan itu dagangmu. Lebih bagus kau ke danau tua mancing. Ya, memancing boleh, tetapi bikin keramba nggak boleh kau. Diantuk kepalamu. Tak boleh lagi bikin keramba. Mancing aja sudah. Jadi sering sekali kita mengikuti kata kita, bukan suka-sukanya Tuhan. Kalau suka-sukanya Tuhan, benarkan itu timbanganmu. Benarkan itu ucapanmu. Jangan kau katakan seperti yang saya katakan tadi. Modalku aja segini Pak. Percaya dia. Saya orangnya percayaan lagi. Aku orang seringkali aku percaya. Ya. Jadi karena itu banyak ragam orang menipu ya. Banyak kali orang ragam menipu. Hasilnya sama kawan. Saudara memang dapat untung daripadanya. Tetapi untungmu itu menjadikan kutuk bagimu. Karena banyak orang kaya, kekayaannya akhirnya ke rumah sakit.
yang stroke lah dia, bolak-balik ke Penang sana, habis di sana sini. Yang anaknya lah narkoba, tukang mangocop, habis. Untuk anaknya semua uangnya itu keluar masuk penjara, habis. Karena orang tuanya mendapatkan uang itu di jalan yang salah. Tidak seperti Raja Daud, engkau menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namamu, karena takut sama nama. Tetapi engkau dikatakan sama iblis, engkau menuntun aku kepada jalan yang salah. Jadi iblis yang menuntun dia kepada yang benar itu. Kalau iblis yang menuntun ke jalan yang benar, benar menurut iblis, salah di mata Tuhan. Tetapi benar di mata Tuhan, tetap benar di mata iblis. Amin. Sekali lagi saya katakan, benar di mata Tuhan itu sebetulnya benar di mata iblis. Cuma iblis lebih pintar menggoda manusia. Aku lebih benar kok. Khotbah saya terakhir ingat? Jangan mau kau bodoh, makanlah, enak. Nanti kau sama seperti Tuhanmu. Makan aja. Nanti kau tahu mana yang baik dan buruk. Makanya kau dilarang makan buah itu. Itu benar di mata? Itulah benarnya di mata iblis. Padahal iblis juga tahu sebetulnya kebenaran Tuhan melarang manusia jangan memakan buah pohon itu. Tahu kok dia. Tetapi bagaimana saudara disesatkan dengan saya? Akhirnya manusia memilih memakan buah. Sudah? Saudara bisa simpulkan khotbah ini? Kalau saya sudah simpulkan, mudah-mudahan nanti rekaman ini saya baca lagi. Terima kasih khotbah yang baik Tuhan. Dan Tuhan sempurnakan khotbah ini, ya. Semakin memberkati setiap orang yang mendengar, ya. Jadi sekali lagi, biarlah suka-suka Tuhan kepadamu, jangan suka-sukamu, agar engkau selamat dan selamat. Ya, sudah kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus, saya ingatkan sekali lagi, jika saudara belum pernah mengikrarkan Dia Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yang belum pernah mengikrarkan iman rasuli, janganlah ikut dalam perjamuan kudus. Itu satu. Dan yang kedua, jika saudara belum pernah mengikrarkan secara pribadi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara sungguh-sungguh, secara pribadi, bukan karena orang tuamu membawamu, itu batal itu. Kalau orang tuamu yang membawa engkau melakukan itu batal. Harus daripada engkau sendiri. Itulah ikrar yang sesungguhnya. Kalau belum bisa, jangan. Kalau udah sungguh-sungguh, kapan saja bisa. Ya, saya bersedia untuk membaptis dalam nama Dia, bukan dalam nama saya. Sehingga saudara dipenuhi dan diajari saudara untuk mengenal Dia. Dan saudara akan dipimpin semakin dewasa, semakin dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan ingat, orang di dalam Tuhan bukan langsung kaya raya. Ingat ya kawan, ya bukan langsung kau dikaya raya, bukan langsung penyakitmu sembuh, kecantikanmu makin cantik ya, bukan, udah cantik makin cantik tidak, kegantenganmu kawan, rambut yang gundul bukan jadi tumbuh, bukan itu artinya bertuhan. Yang namanya bertuhan adalah satu, kita semakin rindu mendengarkan sabdanya. Semakin, dibuat saya begini. Seperti kesaksian saya tatkala kelas 2 SMA. Seperti gila, ini yang disebut orang Batak Nabi Belon. Saya Nabi Belon itu kelas 2 SMA. Kalau orang Batak bilang kan, kalau Nabi Belon itu negatif. Padahal justru itu. Ketawa dia. Itu orang Batak sampai sekarang begitu. Jangan terlalu banyak baca firman Tuhan katanya. Nanti kau dari gila. Memang kita harus gila. Raja Daud kan seperti orang gila dia. Meraung-raung. Yeremia. Ini Yeremia ada ratapan di sini. Kenapa? Itu ratapan itu punyanya kitabnya Yeremia.
Dia seorang nabi yang setiap hari meratap, meraung. Kayak orang gila. Baca nanti di sini. Dari Yeremia dan ratapan. Itu kitabnya Yeremia. Dia seperti orang gila. Dia meratap bukan karena Tuhan menghukum dia, tetapi dia merasakan Tuhan menjamah dia, memberkati dia. Wah, biasa. Makanya begitu saya tersentuh, terkadang air mata saya begitu. Setiap firman Tuhan yang tersentuh sama kita, itu tandanya saudara dipenuhi oleh Roh Tuhan pada saat itu. Jadi jangan pernah takut dikatakan Nabi Bilon. Saya tidak tahu bahasa Karonya itu apa. Batak Toba bilang itu artinya negatif gitu. Janganlah banyak kali baca ini kan. Itu perkataan iblis. Kalau orang sudah dipenuhi Roh Tuhan semakin rindu, enggak kenal. Sampai-sampai saya sering mengatakan, begitu saya bangun tidur, saya merenungkan firman Tuhan, tak usah saya baca, terkadang langsung beol saya. Pada saat saya beol, apa yang saya renungkan tidak putus, tetap. Firman yang saya renungkan pada saat saya masih tempat tidur, tiba-tiba saya beol, pada saat beol pun itu masih saya renungkan. Ada yang mengatakan, kebangetan Bapak. Kenapa? Najis deh, najis sama kau, sama iblis najis. Sama Tuhan tidak ada yang najis. Kotoranmu itu tidak najis itu kawan. Sama kita ini bilang bau, sama dia tidak ada. Dipahami. Yang najis bagi Tuhan, yang bau sama Tuhan ini, otakmu dan napasmu yang kotor ini. Bukan kotoranmu yang bau sama dia. Perlakuanmu, rancanganmu yang busuk. Kalau memang ini najis, buat apa kita dibikin kotoran? Kenapa? Tidak usah jauh-jauh. Tubuhmu itu baikku. Ngapain dia ada dalam tubuhmu yang kotor dan najis itu? Bukan tak bisa dibikinnya kita ini tanpa kotoran. Amin. Bisa kalau dia mau. Jadi tidak ada yang kotor di mata Tuhan sekalipun sama kita bau itu. Ya. Jadi saya bukan katakan setiap kau beribadah, setiap kau merenungkan Tuhan, tunggu kau beol. Tidak pula, jangan salah batu. Jadi jangan sampai ada yang merintangimu tatkala engkau merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai. Kalau dia datang, saudara mau merenungkan, jangan tunda. Jangan tunda. Sampai-sampai saudara di tengah jalan, ada batu besar di tengah jalan cerita. Ada roh yang mengatakan kepadamu, ayo cok, singkirkan batu. Betul? Sering? Pernah? Kau lawan kan? Aku sibuk, udahlah. Paling saudara berdoa, ya Tuhan tolonglah jangan sampai ada yang jatuh. Tapi tidak ada gunanya dua kau itu. Saya sering menyesal waktu itu. Ya, memang saya terkadang datang roh itu, singkirkan, ya Tuhan, saya bilang. Saya salah juga. Yang benar adalah kalau dia sudah mengingatkan, singkirkan batu itu, apapun alasannya, turun kau, singkirkan sebentar. Dan sering kita mengalami itu. Ya, paling-paling kita berdoa, Tuhan tidak mau doa seperti itu. Ya, yang dia mau tindakanmu, perbuatanmu yang nyata, bukan kasih ya tersembunyi, harus kasih yang nyata-nyata. Kasihmu jangan tersembunyi. Tunjukkan bahwa engkau mengasihi orang yang lewat nanti dari belakangmu. Terbayang gak kau ibu-ibu yang gendong bayi naik sepeda motor ditabrak suaminya lebih? Apa jadinya coba? Apa jadinya bu? Ditabraknya batu yang di tengah jalan itu dia nggak tahu. Istrinya menggendong anaknya yang baru lahir pula lagi. Selalu bayangkan ke situ. Dan kalau saudara dibayangkan ke situ, itulah roh Tuhan sedang berbicara kepadamu. Ya. Karena itu saudaraku, kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Boleh angkat tangan yang mau diberkati. Bukan ikut perjamuan kudus, yang dibaptis. Lain pembaptisan
lain perjamuan kudus. Pembaptisan adalah mengikrarkan iman rasuli, tanda menerima dia sebagai Tuhannya secara pribadi. Kalau sudah pernah saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi. Kalau saudara masih ragu-ragu, bisa 2 kali, bisa 3 kali, sampai saudara yakin. Saya sebagai hamba Tuhan harus saya tegaskan itu. Ya, kalau sudah yakin memang pernah saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pernah saudara diikrarkan melalui baptisan, entah itu baptis selang atau itu baptis tercek, bagi saya sama saja. Jika ada di antara saudara, angkat tangan biar saya lakukan. Baik, kalau tidak ada, masuk kita dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus saya artikan adalah peringatan kepada kita bahwa kita sudah mencabik-cabik tubuh. Kita sudah membunuh dia. Maka itu pertanda roti. Ya. Inilah roti yang sudah menderita bagi saudara dan saya untuk keselamatan kita. Nanti minum anggur, pertanda kita sudah meneteskan darahnya, tanda penebusan kita sendiri. Dan ini perkataan dia sendiri kepada murid-muridnya, dan ini juga perkataan kepada saudara dan saya sekarang ini, yang selalu kita ingat bahwa kita sudah menganiaya dia dan membunuh kita, agar kita selalu berpedoman kepada kesucian penderitaan dia, dan kita mau seturut dengan kematiannya, agar kita juga seturut dengan kebangkitannya. Amin. Kita bernyanyi. Salibnya, ambil dulu sairnya dia Pak. Salibnya, hangatlah mulia. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah. Sambil berdiri saudara di sini yang ikut perjamuan kudus seperti yang kita lakukan, 4 baris. Silakan berdiri. Alifnya, silakan berdiri. Yang ikut langsung berdiri aja. Alifnya, bikin jarak. Sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah. Ambil jarak. Tiga orang aja baru. Salibnya. Salibnya. Tiga dulu. Sangatlah mulia, dosaku oleh darah Yesus. Lalu Yesus mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya sembari memberikan kepada mereka.
Angkat rotinya. Makanlah dan jadikanlah ini peringatan akan Dia yang sudah menebus dosa-dosamu. Makanlah. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu memberikan murid-muridnya minum anggur. Jadikanlah peringatan akan dagu darahku yang sudah tertumpah olehmu, untuk menyelamatkan engkau dari segala dosa-dosa. Minumlah. Sudah baik. Kita bernyanyi. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, sangatlah mulia. Dosaku dihapus, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Tidurnya, tidurnya, tidurnya sungguh heran. Tidurnya, tidurnya membawa kesembuhan. Tidurnya, tidurnya, tidurnya sungguh heran. Tidurnya, tidurnya. Kita berdoa. Elohim, Bapa kami yang di sorga, terima kasih ibadah kami sudah berlangsung atas penyertaan-Mu. Kuduskan dan layakkan, berkatilah, menjadi kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan kerajaan Tuhan. Berkatilah kami semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini, dalam nyanyian doa, bahkan dalam perjamuan kudus. Tuhan, biarlah semuanya ini menjadi peringatan akan kami bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih, berkati semua orang-orang yang dalam tawanan di sini. Tanpa seorang pun Tuhan, Engkau tidak melayat mereka. Lawatlah mereka dan lawatlah kami semuanya sehingga kami menghilangkan oleh segala perkara-perkara yang sedang kami pikul saat ini. Kami percaya Tuhan, kami bisa Engkau merdekakan dengan hukum yang Engkau rancang buat kami. Karena Engkau sudah membebaskan kami dan menyembuhkan kami, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sekalipun Tuhan, kami masih terbelenggu oleh dosa, oleh kejahatan akan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati daripada Kapolda dan semua jajarannya. Biarlah mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan tugasnya, sehingga pekerjaan mereka berkeadilan, kasih dan kebenaran. Dan berkati semua keluarga kami yang kami tinggalkan di tempat ini. Saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami dan istri kami. Andai tolong kami yang jauh daripada kami, biarlah Engkau memberkati mereka sama seperti kami. Terima kasih Bapa, biarlah hari-hari kami penuh dengan kemuliaan daripada-Mu. Karena itu Tuhan, bimbing dan ajar kami dalam persekutuan dengan Engkau, sehingga kami berkemenangan sama seperti doa dan lagu kami. Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Berkat yang Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
dan kepada keturunan Daud, kepada yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan berkat ini Tuhan akan tercurah bagi kami yang sebelumnya bersama-sama dengan kami Tuhan memanjatkan doa yang sudah diletakkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, Berikanlah kami pada hari ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Bapa di sorga memberkati dan menaungi engkau. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan damai sejahtera. Dan dihadapkanlah wajahnya kepadamu, dan selalu engkau dalam tuntunannya dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Bapa, Selamat hari Minggu.